Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di modul 5 praktikum perancangan teknik industri 2. Nah, di modul 5 kali ini teman-teman akan diampu oleh 4 asisten. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Bayu Ahmad Wicaksono sebagai salah satu pengampu modul 5. Selain itu juga ada Mas Abdur Rozak, lalu juga ada Mbak Adelia dan ada Mas Florino Ahmad. Nah, di modul 5 itu kita akan mempelajari mengenai peramalan dan ada perencanaan kebutuhan material ataupun MRP dan juga ada penjadwalan end job machine. Nah, langsung saja di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu di bagian peramalan. Nah, di bagian peramalan itu adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu kondisi di masa mendatang dengan menggunakan data historis. Nah, untuk output dari peramalan yaitu data jumlah permintaan produk. Nah, di sini ada jenis peramalan. Jenis peramalan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu peramalan kuantitatif dan juga peramalan kualitatif. Nah, selain itu di peramalan kuantitatif yaitu menggunakan data numerik untuk membuat eh, suatu prediksi yang nantinya teman-teman akan menggunakan perhitungan di bagian peramalan kuantitatif. Nah, lanjut di bagian peramalan kualitatif yaitu peramalan yang nantinya lebih bergantung pada intuisi ataupun pendapat ahli dan juga survei. Karena biasanya digunakan ketika data historis itu tidak tersedia ataupun tidak cukup. Nah, di bagian peramalan kualitatif itu ada dua metode, yaitu metode eksploratif dan juga metode normatif. Lalu di bagian kuantitatif itu ada dua metode, yaitu metode time series dan juga metode sebab akibat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada metode regresi linear sederhana dengan rumus yaitu bisa teman-teman lihat, yaitu Y sama dengan A ditambah BX merupakan metode untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel independen X. Selain itu juga digunakan untuk memprediksi mengenai karakteristik kuantitas maupun kualitas pada sektor produksi. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada MRP ataupun Material Requirement Planning, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantungan. Nah, selain itu juga ada langkah-langkah pengolahan MRP. Yang pertama ada netting. Apa sih itu netting? Netting adalah perhitungan kebutuhan bersih. Lalu yang kedua ada loading, yaitu penentuan ukuran lot. Yang ketiga ada offsetting, yaitu penentuan waktu pemesanan. Lalu yang terakhir ada explosion. Nah, di explosion itu adalah perhitungan kebutuhan kotor pada komponen level yang lebih rendah. Nah, di MRP itu nanti kita akan menggunakan metode load for load ataupun teknik yang digunakan untuk meminimumkan ongkos simpan. Jadi kita tidak memerlukan ongkos simpan yang ada di gudang seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut. Nah, di MRP itu nanti kita akan membutuhkan input, yaitu inputnya itu mulai dari BOM. Nah, BOM ini nanti teman-teman ambil dari BOM PT1 yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu ada MPS. MPS itu nanti teman-teman akan olah pada Excel di modul 5 nantinya. Dan juga ada inventory status file. Nah, setelah itu juga ada outputnya. Outputnya yaitu yang pertama ada order rescheduling, lalu yang kedua ada order release requirement, yang ketiga ada plan order seperti itu. Nah, kita bisa lanjut di bagian MRP itu juga ada komponen-komponennya. Nah, di sini ada 6 komponen penyusun. Yang pertama itu ada gross requirement, yang kedua itu ada scheduler recipe, yang ketiga itu ada on hand inventory, lalu yang keempat yaitu ada net requirement, lalu yang kelima itu ada plan order recipe, lalu yang keenam yaitu ada plan order release. Nah, saya jelaskan apa sih itu gross requirement. Gross requirement adalah total seluruh dari semua kebutuhan
yaitu termasuk kebutuhan yang diantisipasi untuk setiap periode waktu. Nah, schedule receipt itu jadwal pesanan material dari perusahaan dan kapan material tersebut diterima. Lalu ada on hand inventory, yaitu persediaan barang yang ada di gudang. Yang selanjutnya ada net requirement, yaitu kekurangan material yang diproyeksikan untuk periode bersangkutan. Lalu ada plan order type, yaitu kuantitas pesanan pengisian kembali atau pesanan pembelian yang telah direncanakan oleh MRP untuk diterima pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan bersih ataupun net requirement. Lalu ada plan order release, yaitu kuantitas plan order yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan itu akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, lanjut saja kita ke materi selanjutnya, yaitu ada penjadwalan. Nah, di penjadwalan ini yaitu proses mengatur alokasi sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan sekumpulan tugas pada jangka waktu tertentu untuk mengurangi keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan. Nah, di jenis penjadwalan itu ada dua, yaitu penjadwalan forward scheduling dan juga backward scheduling. Sesuai namanya, forward yaitu untuk menjadwalkan ke depannya, lalu untuk backward itu adalah penjadwalan untuk yang ke belakang, seperti itu. Nah, kita bisa lanjut. Di penjadwalan end job machine merupakan sebuah tipe static shop sequencing di mana end job harus diproses oleh mesin. Nah, seluruh pekerjaan tersebut diproses di awal periode pengerjaannya serta tidak ada pekerjaan-pekerjaan baru yang datang selama periode tersebut ataupun static job arrival pattern. Nah, lalu ada metode yang digunakan di penjadwalan end job machine, yaitu metode shortest processing time ataupun SPT. Nah, yaitu merupakan metode penjadwalan dengan memprioritaskan proses produksi dengan penyelesaian waktu terpendek, seperti itu. Nah, selain itu di modul 5 nantinya itu kita akan menggunakan software tambahan, yaitu WinQSP. Ya, nantinya WinQSP ini harus dijalankan di Windows XP. Nanti teman-teman sudah ada buat cara penginstalannya. Nanti kita menggunakan Windows XP dan juga dibantu dengan aplikasi Oracle. Nah, WinQSP merupakan sistem interaktif berupa software yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan dan mengandung algoritma problem solving demi memecahkan berbagai jenis masalah dalam bidang riset, operasi maupun manajemen. Nah, di WinQSP itu nanti kita akan menggunakan aplikasi ini untuk melakukan penjadwalan end job machine, sehingga nanti kita lebih mudah dalam melakukan penjadwalan end job machine, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari praktikum materi pada modul 5. Teman-teman nanti bisa melakukan pengolahan data pada modul 5 kali ini. Mungkin sekian dari modul 5. Terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.